Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dan para sahabatku Petani Ko Channel dimanapun berada. Terima kasih telah datang dan telah berkunjung ke channel YouTube pertanian ini. Channelnya ada Petani untuk petani. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini bisa sampai kepada para teman-teman dan para sahabat yang membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang telah melakukan subscriber, jangan bosan-bosannya untuk selalu menonton, karena tanpa bantuan dari teman-teman dan para sahabat, channel YouTube Petani Ko Channel tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan doakan saya akan selalu konsisten memberikan informasi-informasi seputar pengalaman saya dalam bertani, bukan sebatas teori tetapi adalah aplikasi. Baik teman-teman dan para sahabat, sekarang berada di kebun bawang merah saya teman-teman. Kebun bawang merah ini sudah berumur sekitar 55 hari dan lahannya sekitar setengah hektar teman-teman. Dan sekarang sudah mulai berisi dan sebentar lagi akan kita lakukan juga perawatan lanjutan pada bawang merah ini. Pada video kali ini teman-teman dan para sahabat, saya akan bercerita sebuah informasi yang sangat berguna terutama bagi para petani bawang dimanapun berada, yakni cara menanggulangi dan cara merawat bawang merah yang sudah disarang hama seperti ulat dan embun bulu. Dan apabila tidak kita tangani secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, pasti kita akan mengalami yang namanya adalah gagal panen. Inilah yang banyak terjadi bagi para petani bawang, baik itu senior maupun para pemula. Banyak yang mengalami gagal dalam panen karena mungkin putus asa atau karena melalaikan dan sebagainya, sehingga di saat bawang merahnya mengalami suatu penyakit seperti diserang oleh ulat dan embun bulu, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Sekarang saya akan bercerita teman-teman. Bawang merah ini pada umur sekitar 35 hari itu diserang oleh embun bulu secara brutal, karena 3 hari secara berturut-turut hari hujan dan kabut asap menyelimuti wilayah saya ini, tempat saya ini, dan lokasi saya ini, sehingga embun bulu itu datang secara brutal karena bawang merah ini diserang oleh pertama kali namanya adalah ulat geraya. Dan sebenarnya ada sedikit putus asa bagi saya pada waktu itu di saat saya melihat bawang merah di lahan setengah hektar ini secara keseluruhan itu diserang oleh embun bulu secara cepat. Hanya dalam waktu 2 malam itu sudah putih dan sudah menguning semua daunnya teman-teman, dan bercak-bercak. Itu adalah tanda dari embun bulu. Karena embun bulu ini secara kata para senior dari petani bawang itu sangat susah sekali untuk diobati, dan embun bulu ini hanya bisa untuk cuma bisa untuk ditanggulangi, tidak bisa ditanggulangi, tapi hanya bisa dicegah teman-teman dan para sahabat. Tapi saya, teman-teman dan para sahabat, di saat bawang merah ini umur 35 hari itu diserang oleh embun bulu, walaupun secara waktu itu saya memang sangat shock dan ada sedikit putus asa teman-teman dan para sahabat, tapi berkat mungkin ini adalah suatu pembelajaran bagi saya selalu belajar mencari dan apa penyebab dari embun bulu, bagaimana cara mengatasinya, apa obatnya, dan bagaimana cara menanganinya. Alhamdulillah teman-teman, walaupun diserang oleh embun bulu di saat umur 35 hari, isi dari bawang merah saya tetap super teman-teman, besar-besar. Boleh teman-teman lihat, ini baru umur sekitar 55 hari. Ada waktu sekitar 10 hari lagi bisa kita panen teman-teman. Jadi ada harapannya untuk selalu buahnya akan selalu besar. Bagaimana cara saya menanggulanginya, apa yang saya pergunakan, dan bagaimana tipsnya. Oke teman-teman dan para sahabat Petani Ko Channel,
dimanapun berada, inilah fungisida yang saya pergunakan, fungisida, insektisida, dan pestisida yang saya pergunakan untuk menanggulangi bawang merah yang mengalami serangan embun bulu dan ulat gerayak yang hampir habis di saat umur 35 hari itu. Yang pertama teman-teman dan para sahabat yang harus kita perhatikan adalah kita harus mempergunakan fungisida kalau dapat teman-teman. Ini pengalaman saya teman-teman, saya bukan pedagang juga bukan untuk menjual barang-barang ini, tetapi inilah yang saya pergunakan. Yang pertama adalah saya mempergunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb. Beli aja fungisida berbahan aktif Mancozeb, terserah teman-teman mereknya apa, tapi bahan aktifnya adalah Mancozeb. Di sini saya mempergunakan ini teman-teman, mereknya adalah Mankobat. Dan satu lagi campurannya adalah fungisida berbahan aktif klorotonil. Ingat teman-teman, fungisida berbahan aktif klorotonil. Lalu kedua fungisida ini saya satukan menjadi satu dan saya masukkan ke dalam plastik ukuran 5 kilo atau 10 kg ini. Lalu saya aduk menjadi satu. Itulah fungisida yang saya pergunakan, yang tepung yang teman-teman, berbahan aktif Mancozeb dan berbahan aktif klorotonil. Terus saya juga mengasih fungisida berbahan aktif hexonazole 50 GRL teman-teman. Ini fungisida juga. Fungisida ini adalah untuk embun bulu. Ini sangat bagus juga teman-teman, banyak apanya di sini kegunaannya, penyakit hawar daun, embun bulu, dan ini yang saya pergunakan itu. Terus teman-teman dan para sahabat, satu lagi yang saya pergunakan waktu itu adalah ini teman-teman, saya cari dulu. Ini satu fungisida berbahan aktif triklazol, bermerek saya pergunakan adalah Tricocel, berbahan aktif triklazol. Maaf teman-teman, bahasanya sangat susah sekali. Ini yang cairnya teman-teman, ini saya pergunakan. Ini fungsinya untuk memperbaiki kembali bawang merah saya waktu itu yang karena diserang oleh embun bulu yang menyebabkan daunnya bercak-bercak, putih-putih. Itu disebabkan oleh embun bulu tersebut. Terus satu lagi teman-temanku dan para sahabat, karena embun bulu itu berbarengan datangnya dengan ulat gerayak, saya juga mempergunakan ini pestisida teman-teman, insektisida teman-teman, insektisida berbahan aktif Metomil. Terserah mereknya apa, tetapi bahan aktifnya adalah Metomil. Di sini saya mempergunakan Lanet ya teman-teman, boleh ada Dumil itu kandangnya teman-teman, terserah. Tapi di sini saya mempergunakan berbahan aktif Metomil. Kalau Dumil teman-teman, bahan aktifnya Metomil juga sama teman-teman. Jadi Dumil atau Lanet itu sama bahan aktifnya, terserah teman-teman apa yang akan teman-teman pergunakan. Itu adalah untuk ulat gerayak, itu adalah racun tepungnya. Lalu untuk minyak atau racun cairnya saya mempergunakan insektisida berbahan aktif Indoxacarb. Saya membeli bermerek Gretaso. Ini dosisnya sangat besar teman-teman dan harganya lumayan mahal juga. Tapi untuk memperbaiki daripada kita gagal besar, biarlah kita membeli dengan harga yang agak sedikit mahal teman-teman. Ini 180 kalau nggak salah. Ini saya satukan teman-teman. Ini memang penanggulangannya memang sangat susah sekali dan racun-racunnya juga banyak. Itu adalah untuk fungisida dan insektisida. Satu lagi teman-teman dan para sahabat, karena bawang merah ini diserang di saat umur 35 hari dan sudah mau berumbi. Jadi di sini saya
tentu mempergunakan pupuk lagi. Waktu itu saya mempergunakan pupuk cair teman-teman. Ini untuk bunga dan buah, mereknya adalah Grand Pantas B atau Grand Pantas buah. Ini pupuk cair juga teman-teman. Satu lagi KCE Benasil, Banesil kalsium. Ini juga untuk buah. Ini saya satukan semuanya teman-teman dan para sahabat. Lalu saya kasih pupuk bermerek pupuk Magno Kalium Fosfat berbentuk kristal. Mereknya adalah Santagrau MKP 5234. Ini adalah pupuknya teman-teman. Dan satu lagi saya kasih adalah ZPT organik, yaitu teman-teman mereknya adalah Roton F. Ini peningkatkan bobot dari buah teman-teman dan para sahabat. Inilah saya pergunakan. Dan satu lagi adalah Fortan teman-teman. Ini pupuk saya kasih khusus untuk buah supaya nantinya di saat umur 40 hari bawang merah ini sudah kembali mengeluarkan umbi. Jadi kita harus kejar teman-teman, kita kejar bawang merah ini akan selalu berbuah, karena tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Inilah yang saya pergunakan teman-teman. Ini saya aduk teman-teman, saya aduk. Misalnya agak seperti fungisida ini biasa saya kasih sekitar 4 sendok makan. Karena telah diserang oleh ulat, dosisnya saya naikkan bisa menjadi 7 sendok makan. Ini biasa 2, saya kasih 4. Dan lanet biasa 2, saya kasih 3. Dan ini saya kasih 2 sendok yang yang Gretaso ini. Lalu yang ini saya kasih 5 teman-teman. Ini adalah suatu perjuangan teman-teman. Walaupun secara matematika saya itu adalah terlalu boros mempergunakan racun, tapi saya tidak permasalahkan. Yang penting bawang merah saya tadi berbuah. Itulah teman-teman, itulah langkah yang harus diambil. Lihat keadaan bawang merah kita teman-teman. Kalau diserang oleh ulat seperti berumur 35 hari, dan berarti bawang merah kita akan melakukan pembesaran umbi, kita kejar dengan pupuk-pupuk untuk pembesaran umbi. Tapi kalau bawang merah kita diserang di saat berumur 20 hari, kita kasih pupuk untuk daun teman-teman, supaya daunnya kembali hijau, batangnya kembali sehat. Kita cari pupuknya yang berhubungan dengan daun itu teman-teman. Begitulah cara saya menanggulanginya, dan alhamdulillah hasilnya tidak main-main teman-teman. Ini suatu suatu usaha yang sangat besar sekali bagi saya teman-teman. Karena pertimbangannya teman-teman, bawang merahnya setengah hektar teman-teman, diserang oleh embun bulu dan ulat geraya. Dan banyak kalau suatu bawang merah ini, kalau penyakit satu itu sudah masuk, penyakit apapun akan mudah masuk. Itulah teman-teman. Jadi yang pertama bagi teman-teman dan para sahabat, jangan sekali-sekali melalaikan, baik itu melakukan perawatan, pemupukan dari bawang merah atau tanaman apapun. Itu kita harus tahu cara menanggulanginya, tahu apa penyakitnya, dan alhamdulillah yakin teman-teman masih bisa kita pergunakan. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan ini berkat suatu pembelajaran bagi saya. Sudah hampir 4 tahun saya bertanam bawang di sini teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya tetap maksimal dan tidak menurun teman-teman. Itu suatu pengalaman. Ini bukan teori teman-teman, bukan teori saja, tapi ini adalah suatu aplikasi yang saya lakukan. Boleh teman coba, boleh teman lakukan, dan yakin insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Oke teman-teman dan para sahabat Petaniko Channel dimanapun berada, terima kasih. Mungkin inilah sedikit video saya kali ini. Video saya ambil mungkin dengan kualitas yang kurang baik, tetapi ini harus saya sampaikan kepada teman-teman, karena ini saya yakin teman-teman para petani bawang, baik itu pemula ataupun senior yang mungkin ya juga lah dalam bertani, saya yakin banyak yang mengalami hal yang seperti ini, tetapi banyak juga yang gagal, dan mungkin ada juga yang
berhasil dalam menanganinya, dan mari kita sama-sama untuk memberikan informasi yang berharga kepada teman-teman petani supaya tidak gagal dalam panen dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-temanku dan para sahabat Petaniku Channel, mungkin inilah video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan membagikan kepada teman-teman dimanapun berada.